Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu perbincangkan? Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan bersama dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan tadi sekali lagi menjelaskan Yesus yang menampakkan diri ya. Jadi dalam penampakan itu terjadi di
perjalanan ke Emmaus, kepada dua orang murid yang berjalan menampakkan diri di jalan ke Emmaus, kepada dua orang murid yang hendak pulang kampung. Jadi di situ dalam penampakan itu Yesus seolah-olah memberikan suatu pernyataan akan kebenaran dari Yesus yang bangkit ya kepada murid-murid itu. Dan tetapi sekaligus mau menyadarkan mereka bahwa apa yang telah dikatakannya itu semuanya terjadi. Dan juga tentang dirinya, apa yang dikatakan oleh kitab suci mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi juga terpenuhi di dalam dia. Di situ yang memperjelas akan Yesus yang bangkit itu untuk dua murid itu ketika mereka makan perjamuan atau ketika mereka makan. Pada waktu itu dikatakan tadi Yesus memecah-mecahkan roti, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Dan disitulah kemudian kedua orang itu sungguh yakin bahwa Yesus itu bangkit. Dan apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu ya dia hidup, bangkit. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk kembali ke Yerusalem, kembali bertemu dengan murid-murid Yesus, lalu menceritakan apa yang mereka alami. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sungguh telah bangkit ya. Bagi kita sebagai orang beriman, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab suci, ketika berada bersama muridnya, itu semuanya tergenapi di dalam dia. Dan juga apa yang dikatakan oleh para nabi, maupun kitab Musa, semuanya juga tergenap dalam dia. Oleh karena itu, memang dia itu adalah Tuhan, kepenuhan janji Allah. Ya. Dia itu adalah juru selamat kita. Dan kita saat ini sebagai umat beriman tentu hal ini kita yakini dengan sungguh ya. Sebab dalam keyakinan itulah kita sungguh-sungguh diantar pada sebuah kesadaran bahwa Tuhan memang mencintai kita manusia yang berdosa ini. Semua bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.